Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pemuda Peduli Bangsa, hari ini saya Robi Sandria sedang berada di KPU Provinsi Jawa Barat. Di samping saya sudah ada komisioner dari KPU Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Idam Najis, itulah. Idam Khalid. Idam Khalid. Nah. Oke, Pak Idam. Gini Pak, sebetulnya Pemuda Peduli Bangsa ini merupakan sebuah organisasi gitu Pak, yang memang kegiatannya kita berfokus pada beberapa permasalahan-permasalahan terjadi pada publik begitu belakangan, dan kita memandang bahwa belakangan ini juga masalah hoax ini menjadi sesuatu yang menjadi ancaman begitu terhadap persatuan dan kesatuan, khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, kita ada semacam kegiatan diskusi begitu Pak, dengan temanya mewaspadai dan menangkal hoax serta isu syarat guna mensukseskan pilkada serentak tahun 2020. Ya, terkait dengan potensi hoax ya di pemilihan serentak 2020 atau potensi siklus politik pasca kebenaran di pemilihan serentak 2020 itu sangat besar peluangnya. Apa indikasinya? Kita bisa lihat hari-hari ini ya, pada saat bangsa Indonesia, warga Jawa Barat itu sedang dihadapi oleh krisis kesehatan atau yang kita kenal dengan COVID-19 atau virus corona ya, hoax itu bertebaran. Dan saya yakin Diskominfo Provinsi Jawa Barat memantau itu dan mencatat jumlahnya ratusan. Saya memantau di media sosial, itu saja sudah banyak sekali, apalagi pihak pemerintah. Nah, ini artinya ada satu hal yang perlu kita sikapi secara serius. Ya, ini menjadi early warning system buat kita semua. Menjadi sistem peringatan dini agar nanti pada saat pelaksanaan pemilihan serentak 2020 itu bisa dipastikan hoaxnya terkurangi. Kalau bebas mungkin agak susah, tapi itu obsesi kita, itu tujuan kita, bagaimana memerangi hoax. Dan bicara tentang hoax, ini bukan sekedar cybercrime, tapi ini kejahatan kemanusiaan. Kalau bicara hoax sebagai cybercrime, jelas regulasinya sudah dibuat oleh pemerintah, dan saya mengapresiasi pihak pemerintah khususnya kepolisian menindak dengan tegas siapapun yang menjadi pelaku atau terlibat dalam lingkaran distribusi hoax. Itu saya apresiasi betul, dan saya optimis dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum ya. Nah, bicara hoax sebagai kejahatan kemanusiaan, karena hoax itu merusak otak manusia. Ya, hoax itu mengaktifasi otak reptil atau crowd brain. Ya, jadi orang itu kalau pesan hoax itu, dia langsung merespon dengan emosional, dengan reaksioner, dan bahkan mengarah pada cara-cara berpikir yang tidak sehat. Itulah kenapa saya katakan bahwa hoax ini merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan, tidak hanya cybercrime atau tindakan kriminal di dunia maya seperti itu. Kalau kita bicara tentang dunia internet, ya, memang agak susah untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan internet atau penggunaan media sosial. Kalau terlalu restriksi, kalau terlalu membatasi kebebasan publik, maka nanti pemerintah terkena pasal-pasal yang berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk terkoneksi, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu hati-hati betul menangani persoalan ini, tapi yang jelas ya, kalau itu sudah masuk pada mengarah pada propaganda, semburan kebohongan atau hoax, ini jelas-jelas buat hal yang mesti kita perangi bersama, karena ini pelanggaran ya. Dan kami KPU Provinsi Jawa Barat sangat berkepentingan terhadap apa yang diinisiasi dan dikampanyekan oleh organisasi Pemuda Peduli Bangsa. Pemuda Peduli Bangsa. Kami mengapresiasi dan kami nanti akan sampaikan ke 8 kabupaten kota dan kepada pemilih. Di Jawa Barat ini ada generasi milenial yang peduli terhadap kesehatan politik. Kenapa saya sebut kesehatan? Karena hoax itu membuat politik menjadi tidak sehat, menjadi sakit. Bisa kita analogikan bagaimana sih kalau tubuh ini sakit kan gitu. Ya. Jadi nanti semuanya akan jadi masalah. Dan kenapa kami KPU Provinsi Jawa Barat itu concern terhadap persoalan ancaman ini? Karena ini tidak sekedar pada merusak demokrasi, tapi juga merusak bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan ini. Dan
Hari ini ya, ini merupakan fondasi untuk demokrasi masa yang akan datang, apalagi hari ini pemerintah menerapkan konsolidasi demokrasi. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kayak tadi misalkan pembatasan hak atas informasi, pembatasan terhadap hak untuk berhubungan atau right to connect, ya, atau hak untuk menggunakan media sosial, tentunya ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Lalu bagaimana menyiasat atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan media sosial sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan politik? Itu adalah kami melakukan yang namanya edukasi elektoral atau edukasi politik tepatnya, agar masyarakat atau pemilih di Jawa Barat yang sedang menyelenggarakan tahapan pilkada itu memiliki kesadaran. Hanya dengan kesadaran, demokrasi yang bagus itu adalah partisipasi yang otonom, bukan partisipasi yang dimobilisasi. Tidak ada partisipasi otonom tanpa kesadaran. Sehingga dalam setiap kali kegiatan sosialisasi kami selalu tekankan, mohon stimulasi, edukasi masyarakat untuk bisa beretika dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya di 8 kabupaten kota yang sedang pilkada, mari kita meningkatkan literasi kita tentang informasi, tepatnya mari cerdas dalam berinformasi. Ya, salah satu sumber nilai etika itu adalah agama. Dan agama sudah pasti memberikan jalan keselamatan buat setiap para pemeluknya. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan pemeluknya untuk menuju kehancuran. Itu tidak ada. Jadi indikator orang itu beragama atau tidak itu dapat dilihat dari etika komunikasinya. Etika komunikasi lebih konkret lagi adalah etika bermedianya. Kalau di media sosial dia terlibat dalam jaringan hoax, ya, maka saya sangat yakin beragamanya bermasalah. Karena tidak ada kebijakan, kebajikan di sana, gitu kan? Nah, kalau terkait dengan bagaimana potensi SARA dalam pemilihan ini, potensi itu tetap ada karena sudah banyak penelitian-penelitian dilakukan oleh peneliti Indonesia sendiri maupun peneliti-peneliti dari asing ataupun yang dikenal dengan Indonesianis, ya. Itu tentang menguatnya gejala politik teragamakan atau religionized politik. Jadi ada pihak-pihak yang coba mengemas politiknya itu dengan pesan-pesan agama. Politik identitas Bisa mengarah ke sana. Tapi saya lebih menyebutnya sebagai religionized politik, politik teragamakan. Jadi dia melakukan politik mengatasnamakan agama. Gitu. Karena memang pesan-pesan agama itu sangat powerful. Tapi saya sangat yakin yang demikian itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Gitu. ya, itu paling luar biasa sekali. Mungkin segitu untuk sobat Peduli Bangsa yang bisa disampaikan langsung oleh Bapak Idam Halik, selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya tutup. Dari Topik Perdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat, bagaimana sehat? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bergembira. Nah, hari ini, saat ini saya perkenalkan ya Pak Cecep Darmawan atau disebut juga Kang Cewan dari Universitas Pendidikan Indonesia sekaligus sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jawa Barat, ingin berbagi soal tips mengenai hoax dan Pilkada Jawa Barat 2020. Nah, kawan-kawan, para sahabat, khususnya generasi muda, coba kita perhatikan ya, saat ini kan banyak bertebaran bagaimana berita-berita yang sifatnya hoax atau berita bohong. Oleh karenanya kita harus mewaspadai terutama para generasi muda. Kalau kita menerima informasi, maka yang pertama kali lihat apakah judulnya itu provokatif atau tidak. Cek juga data, fakta, ya, berita itu bersumber dari mana. Jangan mudah men-share segala sesuatu. Cek and recheck lebih lanjut sumber beritanya yang resmi, kemudian cek juga alamat situs atau lamannya. Nah, sekarang bagaimana para generasi muda ini menangkal soal hoax atau berita bohong, ya. Kang Cewan ingin
berbagi bagaimana meningkatkan generasi muda itu pada tingkat literasi yang baik. Hati-hati ya dalam menerima informasi dan men-share sesuatu, tapi perkuat literasi kita dengan banyak membaca, kemudian berdialog, berdiskusi mengenai informasi-informasi yang mutakhir, sehingga informasi yang masuk ke kita itu bukan informasi yang memaparkan atau terpapar kita oleh informasi yang negatif. Nah, yang berikutnya, apa sih dampak buruk dari berita hoax bagi generasi muda itu? Yang pertama, ya, kalau berita itu hoax atau bohong, maka dia akan merusak tatanan sosial bagi generasi muda dan menyulut permusuhan di mana-mana, konflik di mana-mana, dan generasi muda bisa terpapar oleh kebohongan-kebohongan publik, dan ini berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, pesan bagi generasi muda khususnya dari Kang Cewan, ingin generasi muda itu dalam menghadapi Pilkada Jawa Barat 2020 itu dalam keadaan tenang, ya, kemudian bisa mencegah bagaimana penyebaran hoax di masyarakat, kemudian melakukan edukasi, sosialisasi bagaimana kita berbangsa bernegara, kehidupan politik yang lebih sehat, sehingga Jawa Barat tetap juara. Sekali lagi, selamat ya meniti kehidupan yang lebih baik Jawa Barat dari generasi muda yang bebas dari hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait peran media massa di Pilkada serentak 2020. Tentunya media mempunyai peran. Dia sebagai pilar demokrasi, salah satu pilar demokrasi, media harus memberikan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh masyarakat untuk berlangsungnya pilkada yang jujur, aman, tidak ada isu hoax ataupun sara di dalamnya. Jadi peran media ini tidak bisa sendiri dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Kita tahu perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan informasi ini sangat cepat diperoleh oleh masyarakat, sehingga tentunya peran media bersama lembaga-lembaga terkait ini harus lebih bersinergi gitu. Bagaimana misalnya masyarakat dalam memberikan media dalam memberikan informasi ini harus lebih akurat, mudah diakses, judulnya pun tidak provokatif. Begitupun dengan partai politik yang menggelar kontestasi tersebut. Misalnya dari pasangan calon, dia mempunyai banyak pendukung. Nah, ini juga harus secara garis besar harus mendapatkan literasi gitu. Agar apa yang disampaikan, apa yang ingin diperjuangkan untuk memenangkan pilkada tersebut tidak seenaknya gitu. Misalnya begini, masyarakat dia sekarang gampang untuk mengakses apapun, tidak untuk memberikan pendapat atau dan lain sebagainya. Dia tidak perlu lagi datang ke media mainstream, dia cukup buka HP, ngetik di media sosial dan disebarkan ke halayak gitu, ke publik. Nah, media ataupun jurnalis tidak bisa seperti itu gitu, tidak hanya
pada konteks dia melihat kejadian, lantas dia menggambarkan kejadian itu dengan versinya sendiri gitu, subjektivitas dia sebagai wartawan tidak bisa, karena wartawan itu harus mengecek kebenaran, langsung turun ke lapangan, mempunyai narasumber yang kompeten untuk berbicara tentang pilkada dan lain sebagainya. Caranya apa? Ya caranya tadi, ketika ada salah satu pendukung paslon misalnya, dia berbicara isu sara atau hoax atau black campaigns kepada paslon yang lain, seorang jurnalis ini harus jeli dan teliti bahwa ini akan mengundang provokatif dan akan mengundang perpecahan di antara kedua paslon. Misalnya kalau paslonnya hanya 2. Nah, strateginya apa? Strateginya yaitu tadi, bagaimana perusahaan media dalam hal ini memberikan semacam pelatihan-pelatihan yang berjangka tentunya dalam menghadapi pilkada serentak ini gitu. Jadi misalnya di Jawa Barat misalnya ada 9 kabupaten kota yang akan menggelar 9 kalau nggak salah 9 yang akan menggelar pilkada misalnya. Bagaimana wartawan di setiap daerah ini dikumpulkan oleh pemimpin redaksi, diberikan pemahaman bagaimana pada akhirnya media ini memberikan informasi yang enak gitu, enak dibaca, nikmat didengar dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tidak timbul perpecahan gitu antara tidak memberikan kebingungan kepada masyarakat, apakah ini calon ini memilih misalnya, oh ini kayak gini. Nah, artinya apa? Artinya semua komponen harus bekerja sama gitu. Dari mulai misalnya KPU ketika masa kampanye apa yang tidak boleh dilakukan oleh paslon. Misalnya tidak boleh membuat kecurangan dan lain sebagainya, dan bagaimana Bawaslu ini memantau proses pemilihan kepala daerah ini. Nah, artinya ada sinergitas antara beberapa lembaga ini agar mencegah isu sara, dan peran dan strategi apa yang dilakukan oleh media itu bagaimana kita bisa menyaring berbagai informasi yang ada di dalam pilkada tersebut sehingga tidak memberikan dampak yang sangat besar gitu. Kalau misalnya contoh begini, bagaimana setiap media punya caranya masing-masing gitu untuk memberikan informasi yang valid gitu kepada masyarakat. Misalnya diundang beberapa paslon oleh media, duduk bareng, menggelar talk show dan sebagainya, sehingga hasil dari talk show itu bisa ke YouTube-nya di media tersebut, di Instagram-nya media tersebut, di Twitter-nya, di media sosial media tersebut gitu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini bisa didapatkan. Jadi media ini jangan kuulen, bahasa kuulen itu jangan hanya stuck dalam informasi saja gitu, mendapatkan informasi jadi berita sudah. Tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana memberikan informasi yang dibutuhkan. Paslon ini seperti ini track recordnya, paslon ini seperti ini track recordnya, bagaimana programnya yang mana yang memang bisa sesuai kebutuhan masyarakat, itu yang harus ditampilkan sehingga isu sara dan hoax ini bisa diminimalisir gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pemuda Peduli Bangsa. Sekarang saya Robi Sandria selaku presenter masih mencari narasumber-narasumber yang relevan untuk tema diskusi yang kita angkat kali ini, khususnya mengenai hoax. Kita berbicara hoax di Jawa Barat tentunya tidak akan lepas dari sebuah instansi yang bernama Jabar Cyber Hoax. Dan di sebelah saya sudah ada Kang Tommy Sutami selaku sosial media fact checker dari Jabar Cyber Hoax. Oke kan? Siap. Apa kabar kan? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Di antara problematika kesehatan yang hari ini terjadi, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah ya Kang. Amin. Baik, terima kasih Kang Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada dasarnya Jabar Cyber Hoax ini dibuat memang atas inisiasi pribadi. Dan yang saya tahu dan yang kami tahu juga khususnya yang terjadi dalam Cyber Hoax ini, kewenangan kita sampai saat ini adalah hanya sebagai lembaga verifikasi dan juga edukasi. Jadi derasnya informasi dan yang masuk melalui kanal-kanal biasa Jabar Cyber Hoax itu langsung kita respon, gitu kan, baik lewat Instagram, Facebook, Twitter, Line ataupun hotline kami yang di WhatsApp, gitu kan ya. Masalah penindakan memang belum ada kewenangan penuh, gitu kan, dan juga belum ada perintah langsung, gitu kan. Hanya kita diuntungkan dengan adanya kolaborasi dengan beberapa instansi terkait, khususnya di daerah Jawa Barat. Mungkin untuk hal ini penindakan itu wilayah hukumnya ada di Polda ya. Nah, kemarin kita sudah ada kolaborasi tahun ini ya. Tahun ini alhamdulillah gitu kan. Jadi beberapa laporan aduan yang sifatnya memang meresahkan, gitu kan, yang membuat gaduh, gitu kan, itu bisa kita langsung geser kepada pihak Polda lewat humasnya, gitu kan, kita langsung geser dan itu pun dijadikan data bahwa viralnya sebuah informasi yang membuat masyarakat gaduh ini itu ada di kami, gitu kan. Saya yakin Humas Polda juga punya kewenangan itu, gitu kan. Tapi dengan adanya kerjasama terlintas instansi seperti ini akan lebih kolaborasi. Ya, kolaborasinya akan lebih mengokohkan, akan lebih menguatkan koordinasinya, gitu. Oke, yang pasti sih dari kami sudah ada program ya menjelang pilkada ini, ya, program edukasi dan literasi yang memang berkenaan dengan pilkada nanti. Itu kan berarti kan sasarannya itu yang pertama adalah politik, gitu kan ya. Gimana menjadi seorang pemilih yang baik, gitu kan. Itu pun tidak terlepas dari media sosial, tidak terlepas dari wilayah online, gitu kan ya. Jadi gimana caranya saat ini kami bisa meyakinkan masyarakat, bisa memberikan sedikitnya kesadaran kepada mereka, gitu kan, bahwa bukan saja social distancing sebenarnya kalau untuk saat ini, gitu ya, tapi media social distancing juga perlu, gitu kan. Jadi maksudnya perlu ada pembahasan, perlu ada pembatasan juga, gitu kan, bahwa di menghadapi momentum yang serba krodit, yang panik seperti saat ini, gitu kan. Apalagi kan wabah ini sangat luar biasa, gitu kan. Momentumnya pun apakah nanti akan mempengaruhi ke pilkada pun kami pun masih belum tahu ya. Terus ada kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, gitu kan, untuk menyikapi hal ini. Cuma yang pasti kita sudah menganalisa, gitu kan. Dari tim Jabar Cyber Hoax sudah menganalisa apa nanti akan terjadi, gitu kan ya. Makanya sejauh ini info-info yang paling mendasar saja yang bisa kita berikan kepada masyarakat, dan itu sebenarnya umum gimana cara menjadi masyarakat yang bijak di media sosial, gitu kan ya. Paling nanti ada pengkerucutan pembahasan saja untuk menjelang pilkada, dan kita sudah melakukan kerjasama juga, kita kolaborasi juga dengan KPU Jabar, gitu kan. Alhamdulillah KPU Jabar pun sudah menerima baik kerjasama ini, gitu kan ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kerjasama lintas sektor seperti ini, stakeholder yang bersangkutan, gitu kan, ini akan lebih mempermudah nanti koordinasi kami, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan nanti kami menerima aduan terkait tentang pilkada, gitu khususnya, ya kami sudah punya
sumber validnya iya itu tentunya gitu kan, apakah KPU provinsi, apakah KPU daerah yang memang akan melaksanakan pilkada, itu memang sangat membantu kami. Oke, jadi itu kan sebenarnya pengerucutan dari disinformasi dan juga disinformasi. Ini lebih ke penegasan saja bahwa di ruang lingkup mis dan disinformasi itu ada turunannya ke bawah, gitu kan. Kami perjelas di situ istilahnya dan juga klasifikasinya, termasuk dengan termasuk dengan penjelasannya, gitu kan, agar mempermudah masyarakat bahwa konten yang menyebar di mereka, kalau konteksnya ini itu maksudnya ke sini dan ke sini, gitu kan. Kalau konteksnya apa, itu pun sama seperti itu, gitu kan. Jadi ya strategi kami ya tadi kembali akan tetap kita pun memberikan edukasi lagi kepada masyarakat sebenarnya. Ya, jadi gini, model klarifikasi yang kita suguhkan juga di media kami itu pun sebenarnya masuk dalam ranah edukasi sebenarnya, gitu kan. Karena edukasi itu adalah apa? Pada saat hoax ini viral tersebar di masyarakat, kita mengklarifikasi, itu juga salah satu bentuk edukasi sebenarnya buat masyarakat. Kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya tadi ya edukasi yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus. Nah, menarik untuk pembahasan masalah SARA, yang memang saat ini apapun dikait-kaitkan. Ya. Isu corona pun kenanya ke SARA. Ya, apalagi kita berbicara nanti menjelang ada ya. Politik ini kan arsirannya luar biasa, bisa kemana-mana gitu kan ya. Dia ini bisa menyerang figurnya, bisa menyerang memang kendaraannya gitu kan, berarti kan partainya masih ya. Bisa menyerang nanti agamanya, bisa menyerang sukunya gitu kan, kemana-mana gitu sebenarnya. Makanya ini suatu hal yang tidak bisa kita remehkan ya. Jadi kerjasama ini bukan hanya antar lembaga atau stakeholder, sampai grassroots pun sebenarnya sudah harus sama-sama memiliki kesadaran yang kuat ya, bahwa pentingnya kita untuk bijaksana dalam mencerna sebuah informasi. Masyarakat Jabar sudah sangat diuntungkan kalau menurut saya dengan adanya lembaga seperti ini ya, Jabar Sabro Hoax. Mereka sudah tidak perlu sulit-sulit gitu kan untuk menanyakan keabsahan, validan sebuah informasi ya. Kami pun secara maksimal tetap bekerja keras walaupun memang banyak kekurangan gitu kan, tapi kami coba untuk menyuguhkan sebuah informasi yang benar-benar valid dan absah lah masyarakat. Oke, bicara perihal masalah efektif, harapan kami sih seharusnya efektif ya gitu kan, karena melihat dari sisi pola ataupun programming yang kita lakukan untuk di tahun ini gitu kan, ini sudah banyak beberapa peningkatan, perubahan, modifikasi gitu kan dari tahun awal kita berdiri ya 2019 gitu kan, dengan seringnya kita memposting gitu kan, itu berbanding lurus dengan banyaknya masyarakat yang kalau sadar, minimal dia sadar bahwa informasi yang dia dapat ini perlu dia tanyakan. Itu pun sudah suatu penilaian sangat baik bagi kami gitu kan. Banyaknya aduan yang masuk ke kami itu bisa kami simpulkan bahwa berarti besarnya kepercayaan masyarakat kepada kami gitu kan, kepada Jabar Sabro Hoax, dan besarnya juga keinginan tahuan masyarakat perihal informasi yang beredar. Setidaknya sudah ada benteng dari mereka. Oh, ini benar atau tidak? Makanya mereka tanyakan gitu kan, daripada langsung share gitu kan. Itu kan sangat mengganggu gitu kan ya. Jadi saya harapkan memang masyarakat khususnya di Jawa Barat manfaatkanlah lembaga ini gitu kan ya. Saya himbau kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat, manfaatkan lembaga ini gitu kan ya. Kita sama-sama berkoordinasi dari masyarakat dan lembaga, apapun silakan tanyakan saja, nggak sulit kok hanya untuk menanyakan. Mungkin bisa di Instagram Jabar Sabro Hoax atau Instagram akan sendiri mungkin. Ya, Instagram Jabar Sabro Hoax itu cukup mudah. Itu tulisannya sama, Jabar Sabro Hoax. Cuma pakai KS ya, tidak pakai X ya. Jadi Jabar Sabro Hoax, pakai KS. Kanal yang lain gimana? Facebook sama, Jabar Sabro Hoax. Twitternya sama, Jabar Sabro Hoax juga. Kalau hotline-nya ada di mana? Juga lupa. Iya, 0821. Oh, itu ada di bawah 0821 8670 700
Ya. Itu hotline untuk WA-nya, Ya. lainnya pun sama. Untuk sama-sama membangun kesadaran akan berbahayanya hoax dan pentingnya juga literasi digital Ya. kesadaran media sosial. Karena tadi saya menarik media sosial distancing Ya. berbicara lebih, cuman tema pembahasan kita mengenai hoax dan sebuah pilkada mungkin aku tarik ke yang terakhir kan. Ya. Jangan lupa juga untuk sobat pemuda peduli bangsa untuk di follow tadi akun Instagramnya atau Facebooknya atau email, Twitter dan sebagainya. Ada homepage-nya juga tadi. Sekian mungkin dari kami. Hatur nuhun. Banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sukseskan Pilkada 2020 secara serentak dengan bebas hoax dan bebas sara. Elemen menghindari isu sara dan hoak, mendukung pelaksanaan pilkada serentak tanpa isu sara dan hoak, menjaga situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif menjelang pilkada serentak 2020.